Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips dan trik dalam menyelesaikan soal analogi verbal. Nah, sebelum kita melanjutkannya, kita harus tahu dulu bagaimana tipe soal analogi verbal. Pada soal analogi verbal, itu diberikan beberapa kata. Lalu kita akan menentukan kata berikutnya atau kata yang kosong. Nah, adapun untuk menjawabnya adalah kita harus cari apa pola atau apa hubungan yang bisa menghubungkan dari dua kata yang diketahui. Lalu setelah kita mendapatkan hubungannya atau kita buat suatu kalimat yang menghubungkan dua kata tersebut, nah kita terapkanlah ke kata berikutnya dengan pola yang sama. Nah, kita lihat soal yang pertama. Soal nomor 1, lemari baju sama dengan rak. Titik. Apakah A piring, B sepatu, C buku, D tas, atau E kayu? Nah, untuk menjawabnya kita harus cari apa hubungan antara lemari dan baju. Nah, kita tahu bahwa lemari itu digunakan untuk menyimpan baju. Jadi hubungannya di sini adalah berupa kegunaan. Atau dapat kita buat dalam suatu kalimat yaitu lemari digunakan untuk tempat menyimpan baju. Sebagaimana, nah di sini kita terapkan pola tersebut, hubungan tersebut ke kata berikutnya. Berarti di sini hubungannya adalah digunakan untuk tempat menyimpan. Berarti kira-kira rak itu digunakan untuk tempat menyimpan apa? Berarti rak digunakan untuk tempat menyimpan sepatu. Maka jawaban yang tepatnya adalah B sepatu. Kemudian soal nomor 2. Bank, teller sama dengan restoran. Titik. Apakah A juru masak, B pelayan tamu, C penyaji, D waiters, atau E jamuan? Nah, kira-kira apa yang tepat untuk kata pada soal nomor 2? Nah, kita cari hubungan antara bank dengan teller. Hubungannya adalah salah satu posisi pekerjaan yang ada di bank adalah teller. Berarti di sini mengenai posisi pekerjaan. Nah, kita terapkan ke kata berikutnya. Berarti salah satu posisi pekerjaan yang ada di restoran. Nah, apa yang tepatnya di sini? Salah satu posisinya adalah waiters. Maka jawabannya adalah D, waiters. Jadi untuk soal analogi verbal, ini tipsnya adalah kita harus membuat kalimat atau kita cari hubungannya terlebih dahulu. Lalu kita buatlah suatu kalimat yang menghubungkan kedua kata tersebut. Lalu kita terapkan ke kata berikutnya dengan hubungan yang sama. Kemudian soal nomor 3. Fiktif, fakta sama dengan dongeng. Apakah A peristiwa, B dugaan, C estimasi, D palsu, atau E cerita khayalan? Nah, apa yang bisa menghubungkan antara fiktif dengan fakta? Nah, kita lihat di sini bahwasanya antonim dari fiktif adalah fakta. Berarti di sini hubungannya berupa antonim atau lawan kata. Nah, kita terapkan. Berarti antonim dari dongeng adalah peristiwa. Maka di sini kita menggunakan atau menerapkan hubungannya berupa antonim, lawan kata. Maka jawaban yang tepatnya adalah A peristiwa. Kemudian soal nomor 4. Lucu tertawa sama dengan. Nah, kalau sebelumnya setelah kata
tanda sama dengan itu ada kata yang diketahui. Namun pada soal nomor 4 ini tidak ada diketahui yang di sebelah kanannya. Berarti kita harus mencari dua kata yang tepat dengan menggunakan hubungan atau pola yang sama dengan kata lucu dan tertawa. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu apa hubungannya atau apa yang bisa kita buat suatu kalimat dengan menggunakan kata lucu dan tertawa. Nah, kita lihat di sini. Lucu menimbulkan respon tertawa. Lucu menimbulkan respon tertawa. Nah, berarti di sini hubungannya menimbulkan respon. Nah, kita coba susun kalimat dengan menyisipkan kata menimbulkan respon. Kita coba yang A. A, cantik menimbulkan respon terpesona. Berarti benar ya. Nah, maka jawabannya yang A. Akan tetapi kita cek juga dengan opsi lainnya. Opsi B, sedih menimbulkan respon bahagia. Benar atau salah? Ya salah, karena nggak mungkin sedih menimbulkan respon bahagia. Sedih bahagia itu berbalik atau lawannya. Lalu yang C, heran menimbulkan respon kagum. Nggak tepat ya. Lalu yang D, lesu menimbulkan respon capek. Nggak juga. Dan yang E, lelah menimbulkan respon kerja. Salah. Maka yang tepatnya di sini adalah cantik menimbulkan respon terpesona. Jadi jawabannya adalah A, cantik terpesona. Kemudian soal nomor 5, menara tinggi. Nah, diberikan dua kata menara tinggi. Lalu kita cari dua kata berikutnya dengan menggunakan pola yang sama atau hubungan yang sama. Apakah A, gelas bening, B, angin topan, C, jangkrik serangga, D, air jernih, atau E, kecap manis? Berarti langkah pertama kita harus tentukan apa hubungannya. Apa yang bisa kita buat kalimat dengan menggunakan kata menara dan tinggi. Atau kita cari apa hubungannya. Nah, kita lihat di sini. Menara mempunyai sifat tinggi. Ya, karena menara itu pasti tinggi. Berarti dia mempunyai sifat tinggi. Berarti di sini kita buat suatu kalimat dengan menyisipkan kata mempunyai sifat. Nah, kita coba yang A. Gelas mempunyai sifat bening. Tidak ya, karena tidak semua gelas yang mempunyai sifat bening. Lalu yang B, angin mempunyai sifat topan. Bukan. Topan itu jenisnya, bukan sifatnya. Lalu yang C, jangkrik mempunyai sifat serangga. Nah, salah. Akan tetapi jangkrik itu merupakan serangga. D, air mempunyai sifat jernih. Nah, ini baru benar. Air mempunyai sifat jernih. Lalu yang E, kecap mempunyai sifat manis. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Air mempunyai sifat jernih. Kemudian soal nomor 6, umum lazim sama dengan. Apakah A, langsing ramping, atau B, garam asin, atau C, lapar haus, D, kusut kain, atau E, ramai demo? Nah, seperti biasa kita cari apa hubungan atau apa yang bisa kita buat suatu kalimat dengan menggunakan kata umum dan lazim. Kita cari hubungannya. Nah, di sini polanya adalah sinonim dari umum adalah lazim. Berarti di sini berupa sinonim. Nah, kita cek satu persatu.
Untuk opsi A, sinonim dari langsing adalah ramping. Nah, ini benar ya. Sinonim dari langsing adalah ramping. Lalu B, sinonim dari garam adalah asin. Nah, ini salah. Asin itu adalah rasanya garam, bukan sinonimnya. Lalu yang C, sinonim dari lapar adalah haus. Nah, ini beda lapar dengan haus, bukan sinonim. Lalu yang D, sinonim dari kusut adalah kain, bukan. Lalu yang E, sinonim dari ramai adalah demo, bukan juga ya. Maka yang tepatnya di sini adalah sinonim dari langsing adalah ramping. Jadi jawabannya adalah A, langsing ramping. Kemudian soal nomor 7, ada kata buruh upah. Lalu kita cari kata berikutnya. Apakah A, mahasiswa pekerjaan, B, kuli bangunan, C, sopir penumpang, D, kontraktor proyek, atau E, pedagang laba. Nah, mana yang tepat kata untuk soal nomor 7? Nah, di sini hubungan antara buruh dan upah adalah buruh akan mendapatkan laba atau upah. Nah, sebagaimana pedagang akan mendapatkan laba. Jadi labanya itu berupa upah hasil pencapaiannya. Maka di sini jawaban yang tepatnya adalah E, pedagang laba. Atau bisa juga kita cek dengan yang lainnya ya. Misalnya opsi A, mahasiswa akan mendapatkan pekerjaan. Kurang tepat ya. Lalu yang B, kuli akan mendapatkan bangunan. Nah, ini salah. Lalu yang C, sopir akan mendapatkan penumpang. Salah juga ya. D, kontraktor akan mendapatkan proyek. Salah juga. Maksud dari soal buruh upah ini adalah hasil pencapaiannya. Nah, setelah dia bekerja, apa yang didapatkannya? Jadi yang didapatkannya adalah buruh akan mendapatkan laba, sebagaimana pedagang akan mendapatkan laba. Maka jawaban yang tepat di sini adalah E, pedagang laba. Lalu soal nomor 8. Cuaca meteorologi. Jawabannya apakah A, bumi astronomi, B, gunung berapi vulkanologi, C, fisika geologi, D, rasi bintang, atau E, antropologi fosil. Nah, apa hubungan yang tepat antara cuaca dengan meteorologi? Hubungannya adalah cuaca dipelajari dalam ilmu meteorologi. Berarti ini berupa keilmuannya. Nah, kita lihat satu persatu. Apakah yang A, bumi dipelajari dalam ilmu astronomi? Kurang tepat ya. Jadi untuk soal analogi ini kadang menggunakan istilah ilmiah. Jadi harus berbanyak perbendaharaan kata. Lalu yang B, gunung berapi dipelajari dalam ilmu vulkanologi. Nah, ini baru benar. Kalau C, fisika dipelajari dalam ilmu geologi. Nah, ini salah. Yang D, rasi dipelajari dalam ilmu bintang. Nah, ini nggak mungkin sama sekali. Lalu yang E, antropologi dipelajari dalam ilmu fosil. Antropologi dipelajari dalam ilmu fosil. Nah, ini terbalik. Seharusnya fosil dipelajari dalam ilmu antropologi. Maka jawaban yang tepat di sini adalah B, gunung berapi vulkanologi. Soal nomor 9. Hentak kaki.
Apa analogi yang tepat dari hentak dan kaki? Apakah A. Kepak sayap, B. Lapar makan, C. Jalan kaki, D. Pelukis gambar, E. Dokter suntik. Nah, hubungan yang tepat antara hentak dan kaki adalah hentak identik dengan gerakan kaki. Nah, hentak identik dengan gerakan kaki. Sebagaimana kepak identik dengan gerakan sayap. Jadi ini berupa gerakan. Nah, kalau kita lihat yang B, lapar identik dengan gerakan makan. Nah, ini salah. Jalan identik dengan gerakan kaki. Kurang tepat ya. Maksudnya di sini kaki sudah muncul, jadi nggak mungkin lagi muncul kata kaki yang kedua kalinya. Hindari jawaban yang memunculkan dua kata. Lalu yang D, pelukis identik dengan gerakan gambar. Salah. Lalu yang D, dokter identik dengan gerakan suntik. Nah, ini salah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah A, kepak sayap. Soal nomor 10, mobil sedan. Nah, apa hubungan antara mobil sedan? Lalu apa kata berikutnya atau analoginya? Apakah A, kunci Inggris, B, komputer keyboard, C, musik dangdut, D, ban bulat, atau E, kaca pembesar. Nah, apa hubungan kata yang tepat antara mobil dan sedan? Nah, pembahasannya adalah sedan merupakan salah satu jenis mobil. Berarti di sini menyatakan jenisnya. Nah, sebagaimana dangdut merupakan salah satu jenis musik. Jadi jawabannya di sini adalah C, musik dangdut. Nah, dari pembahasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tips dan trik dalam menyelesaikan soal analogi verbal itu kita harus cari apa hubungan dari dua kata yang diberikan. Lalu kita buatkan suatu kalimat yang menghubungkan dua kata tersebut. Setelah itu, setelah kita mendapatkan kalimatnya, kita terapkan ke kata berikutnya. Kita cek satu persatu. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat dari kelima opsi tersebut. Nah, begitu pembahasan untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.